Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dulur-dulur, malam hari ini kita kumpul kembali ngopi disik, ngolah pikir, diskusi asik. Bebas. Monggo kopinya diunjuk. Masalah apa aja nggak harus masalah masalah nantinya. Udah. Iya. Makasih. Teman-teman, seperti biasa nih kalau kita udah kumpul-kumpul begini kan kita ya diskusi, kita urun rembuk, apapun yang jadi unek-unek kita ada masalah ya kita coba diskusikan di sini, kita obrolkan di sini. Semoga kita bisa dapat solusinya dan semoga juga apa yang kita udah pahami itu kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti itu, teman-teman. Malam hari ini kita ada saudara kita, ada Bang Nizar di sini, ada Bang Andri, ada Mas Kris, ada pengalaman, bisa tukar pengalaman, ya, sharing dalam berbagai macam hal. Itu baik. Ini kita ngobrol sama saudara kita dulu ya, ngobrol-ngobrol aja biasa Bang. Baik. Iya, Bang Nizar ini hari-hari aktivitasnya apa sih Bang? Saya pribadi jualan bubur. Jualan bubur. Baik. Oh, jualan bubur ya. Jual bubur di mana nih Bang? Jual bubur di Jalan Pertengahan di Jalan Jalan. Pertengahan ya. Temen ya gue. Iya, alhamdulillah. Master. Iya, Mas. Jualan bubur ya di Pertengahan. Iya. Alhamdulillah. Ya asik nih. Kita bisa pesen bubur ntar ya. Itu ada itunya juga ya, aplikasinya ya. Tapi bisa jadi nanti tukang bubur makin naik gaji. Nah, itu udah ada sinetron ya, Bang. Bubur. Tukang bubur naik gaji. Udah kan? Ada sinetronnya. Ada ya? Ada. Iya. Tukang bubur ya. Iya. Alhamdulillah. Ya biasa nih, kalau udah kumpul-kumpul gini, apa nih? Ada yang mau didiskusikan nggak, Mas Kris? Banur, Ada, monggo. ngobrol apa aja? Apa aja, Sampaikan, bebas. atau ada yang hal yang mau ditanyakan atau apa? Silakan. Ya, mumpung kita kumpul-kumpul kan mereka pada punya wawasan. Iya, punya wawasan. Apa aja? Apa aja? Enggak Oke. enggak harus langsung enggak. Masalah kan lempet-lempet mau. Iya. Iya. Jadi begini, Pak Yai, teman-teman semua. Baik. Ya. Jadi kita dalam bermuamalah, artinya bersosialisasi. Itu kan ada aturan yang tertulis dan tidak tertulis ya. Gitu. Aturan yang tertulis itu udah jelas gitu yang sehubungan dengan hukum pemerintah dan lain sebagainya. Tapi juga ada aturan-aturan yang tidak tertulis. Nah, aturan-aturan yang tidak tertulis itu biasanya sehubungan dengan adat gitu ya. Baik. Nah, adat dan sebagainya itu. Nah, menurut kita gitu, apakah aturan itu relevan atau tidak sih dalam ajaran kita? Gitu. Jadi ada aturan-aturan yang biasanya itu datangnya dari adat ya. Gitu. Nah, itu menurut kita tuh bagaimana sih menyikapi hal itu? Kalau menurut kita kan berarti udah ada kesepakatan dong. Enggak, ini saya mau nanya dulu. Oh, Mau nanya dulu. Nah, semoga ini bisa jadi bahan diskusi ya. Ya artinya siapa aja sih boleh gitu kan menjawab pertanyaan ini. Karena ini kan umum terjadi gitu. Ini contoh-contoh. Jadi semalam itu selesai saya dari wiritan itu saya dengar ada orang teriak-teriak maling gitu kan. Nah ternyata pas sholat subuh itu jamaah sholat subuh itu pada ngumpul Pak, nyeritain maling itu. Maling ketangkep abis digebukin gitu kan. Emang maling apa? Maling HP katanya. Nah maling HP ini udah dibawa belur gitu kan. Artinya ada hukum sebelum ada hukum pemerintah kita nih, hukum masyarakat gitu kan. Masyarakat ini kan tidak tertulis nih gitu kan. Kalau dalam hukum Islam yang namanya maling tangannya dipotong kan. Ini lebih parah karena udah babak belur kan. Jalannya juga nggak bisa gitu kan. Jauh lebih parah daripada tangannya dipotong. Kalau menurut saya karena udah nggak bisa ngapa-ngapain gara-gara maling HP Pak. Ceritanya. Ini semalam. Iya ceritanya. Iya kejadian semalam ini. Di mana? Nanti tanya Pak Wagil lah. Makmur. Di Makmur depan sini. Nah makanya saya tanyakan ini ada hukum yang tidak tertulis, artinya juga bukan dalam bagian hukum pemerintah gitu kan, tapi ini terjadi di tengah masyarakat kita. Nah apakah hukum itu bagus nggak buat kita gitu kan, gitu, atau bagaimana nih kita menyikapi hukum ini gitu? Ya monggo siapa teman-teman, Mas Kris nih. Ya. Kalau menurut saya itu bukan hukum, Pak. Ah itu apa itu namanya? Itu kayak orang cuma melampiaskan emosi aja sih. Ya. Orang melampiaskan emosi itu bukan hukum. Ya. Makanya
orang sebelum menyerahkan ke hukum yang tertulis, mereka emosi dulu karena apa? Ya, gimana sih rasanya orang kerja tahu-tahu kehilangan barang, kekecewaan kan emosi. Ada juga yang bisa ngontrol emosi. Mengontrol emosi. Kalau orang yang bisa ngontrol emosi ditangkap, serahin ke yang berwajib. Tapi kan namanya orang banyak ada yang panas, yang gampang emosi, akhirnya main hakim sendiri. Main hakim sendiri. Jadi Ya? kalau menurut saya itu bukan hukum. Ya. Tapi apa tadi sampai tadi hukum dan tertulis itu adat apa? Iya, kan ada hukum adat juga, kan tidak tertulis dalam undang-undang kita gitu Bukan. kan. Kalau menurut saya itu bukan Gitu. hukum, bukan termasuk hukum itu karena luapan emosi aja. Luapan emosi ya. Luapan emosi aja. Itu luapan emosi. Ya Kalau artinya hukumnya tetap nanti setelah diserahkan ke pengadilan gitu. di situ kan. Ya, ya itu hukum tertulis. Ya kadang ya reaksi spontan gitu kan atau apa ya meluapkan emosi. Ya itu kan juga kan tidak tertulis itu. Tidak tertulis artinya itu bukan bagian dari hukum, betul gitu, bukan dari bagian dari hukum. Dan ini kadang lebih sadis daripada hukum yang tertulis ini gitu kan. Ya karena memang masa yang langsung menghakimi kan. Gitu, karena dihakimi itu dipukuli dan sebagainya itu. Nah, ya saya sepakat bahwa itu bukan bagian dari hukum, betul, tapi ada hukum yang tidak tertulis ini gitu kan. Yang artinya masyarakat yang bereaksi gitu kan. Nah, menurut Mbak Nur, pripun Mbak Nur? Itu kan orang nggak sadar. Orang nggak sadar. Karena emosi saat Iya. Hmm. Ya banyak yang kasihan juga sih orang tadi. Banyak kasihan juga. Karena orang sadar yang emosi, nggak kontrol, Iya. yang melampiaskan itu. Melampiaskan itu. Nggak ada Jadi ada hukum adat, pertanyaan, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Jadi ada pertanyaan ntar. Iya. Nggak ada hukum adat, nggak ada. Cuma Nggak ada tuh ya. emosi. Itu emosi aja ya. Emosi yang berkelebihan, artinya Ya, menurut Mbak Nur sama Mas Kris hal ini bagus apa enggak sih sebenarnya? tetap nggak bagus pak. Tetap nggak bagus. Nggak bagus. Tetap nggak bagus ya. Gitu. Nah, berarti kan hal ini bisa terjadi di mana aja kan? Ketika ada kasus kayak begini gitu kan, Iya. luapan emosi itu ada gitu kan. Nah, iya, oke. Bang Andri, gimana? Mau ditanggapi? Iya. Ntar Iya. aja saya ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan. Ya udah. Nah, Bang Nizar gimana, Bang Nizar? Baik, sepakat saya juga. Sepakat. Terkait hukum yang tidak tertulis tadi gitu. Tidak bagus lah. Tidak bagus ya. Apalagi ya ketika nanti misalkan si pelakunya ini kehilangan nyawanya. Iya. Kembali lagi gitu kan. Kita itu udah langgar aturan juga. Langgar Tertulis aturan. ketika si maling tersebut dihilangkan nyawanya ataupun tidak sengaja menghilangkan nyawanya gitu. Cuma plusnya itu ada efek jera ketika untuk orang pengen ngambil lagi, mencuri Dimana lagi. efek jerahnya di situ. Cuman ya balik lagi kalau untuk hukum yang tertulis Iya. itu tidak bagus. Itu tidak bagus. Baik. Ya, nah tambahannya dari Bang Nizar berarti ada efek jera yang diinginkan dari masyarakat ketika itu dilakukan ya. Ya sisi positifnya itu mungkin menjadi contoh buat orang lain supaya orang lain tidak melakukan itu gitu ya. Ya, baik. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih afdolnya kita tanyakan ke kiai kita, narasumber kita. Ya, semoga kita dapat pencerahan lebih ya mengenai apa yang terjadi di tengah-tengah kita ini. Nah, Ya Bang Andi mau nambahin? sekalian pertanyaan aja ya. Sekalian pertanyaan. Karena ada sama Iya. tautnya nih. Nah, ketika orang itu ketika maling tadi Iya. dipukulin kan, contoh Iya. kita dipukul gitu. Apakah itu ada keterlibatan dengan Allah gitu? Karena Allah kan yang menggerakkan gitu, menggerakkan kita. Gitu. Nah gitu. Ya, apakah ada keterlibatan Allah ketika orang menghakimi orang itu gitu Karena kan? kan ya Allah itu kan menggerakkan kita gitu. Iya, yang menggerakkan. Oke, baik. Ini jadi makin ekstrim nih. Nah. Ya, kita langsung ke Pak Kiai. Apa ya, Bang? Ya. Ya, ini Pak Kiai. Jadi kan ini landasannya karena kisah nyata ya, baru terjadi tadi pagi ini. Nah, ada maling ketahuan, ketangkap, digebukin. Gitu kan, sampai jalan aja susah gitu kan. Dia kalau dalam Islam kan kalau hukum mencuri itu dipotong tangannya. Ini bahkan kayaknya kelihatannya udah jauh lebih parah daripada dipotong tangannya gitu kan. Bangun aja dia udah nggak bisa gitu kan. Nah, apakah hukum di luar hukum yang tertulis ini itu baik atau tidak? Itu kalau tadi Bang Nizar bilang itu bagian dari efek jerah supaya jadi contoh buat yang lain gitu kan. Ya masukan yang positif juga. Agar itu bisa dicontoh sama orang-orang yang mau berniat jahat dan akhirnya tidak jadi melakukan karena ada efek yang bakal dia terima kalau dia melakukan itu. Terus Bang Andri nambahin. Nah, kalau
perbuatan yang dilakukan si pencuri ini apakah memang sudah menjadi campur tangan Allah juga begitu ya? Dan yang gebukin. Yang gebukin itu juga gitu kan? Apakah itu ada campur tangan Allah juga gitu Pak? Ya. Ini kalau bicara masalah hukum ya kan, saya kan bukan ahli hukum, Ya. saya lead worker, tukang las. Kalau tiba-tiba tukang las harus bicara hukum itu kadang-kadang lucu ya. Iya. Saya kuliah dulu terus harus fakultas hukum. Kalau saya kuliah di jurusan agama, Iya. saya harus ambil fakultas Syariah. nggak boleh tarbiyah. Iya, betul. Ya Betul. kebetulan saya dipanggil kiai kan karena di sini tempat tinggal saya ada musola, ada anak-anak ngaji. Iya. Akhirnya kan yang kiai sampean, yang Ah, sampean yang dari Gontor, yang dari itu ya. Iya, pribun. Tapi ya saya juga tidak harus enggak seolah-olah bodoh amat gitu ya. Walaupun wong desa di kampung ya berusaha kan pernah dengar dan apa. Mungkin sebatas yang saya dengar. Monggo. Al hukmu yaduru mal ilatihi Ya. wujudan Wujudan wa adaman. wa adaman. Hukum itu akan ada hukum karena adanya ilat. Ilat itu ada sebab. Sebab Karena adanya sebab ada akibat hukum. ada akibat hukum. Jadi sebabnya apa sampai dia harus dihukum? Gitu. Kalau nggak ada sebab kenapa yang mau dihukum? Gitu ya. Sementara ini kan kenapa selalu terjadi lagi karena selama ini kita sibuk ngurusin akibat, tapi sebabnya nggak diberesin. Nggak diberesin. Korupsi itu nggak selesai sampai sekarang karena korupsi itu akibat. Penyebabnya nggak diberesin. Nah, penyebabnya masih ada, nyumber lagi, hilang ini tapi muncul yang baru. Iya. Tuh. Jadi itu dulu ya. Iya. Sehingga pemerintah dalam satu negara itu dibuatlah satu undang-undang yang dijadikan sebagai ketetapan hukum pasal sekian, ayat sekian hukum ini dirinya begini gitu ya. Itu tertulis. Iya. Oke. Hubungannya dengan masyarakat. Iya. Tidak semua masyarakat kita itu mengerti hukum. Betul. Jadi belum tentu hukum itu. Belum tentu hukum. Tapi kalau luapan emosi bisa, Iya. ya kan? Nah, itu bagi orang yang emosional tentunya. Ya kan? Ada juga yang nggak emosi ada. Iya. Nah, cuman kalau sudah bicara emosi, ketika emosi itu sudah mendominasi seseorang, rasionalnya tidak jalan. Iya. Kalau emosional itu sudah mendominasi seseorang, rasionalnya tidak jalan. Kita punya istri bisa banting piring, banting gelas, padahal habis itu nyesel, dia boleh beli, nanti beli lagi. Iya. Itulah emosional. Makanya di dalam ajaran agama kita, ya kan, ada yang namanya aladina yang fikun nafi sarai wadori wadoroi Wal kazimina wal wal afinanin nas wal kaziminal goizo. Iya. Orang-orang yang takwa itu salah satu cirinya mampu menahan emosionalnya, menahan hawa nafsu sehingga kita disuruh puasa, suruh apa. Itu karena apa? Innan nafsa la amaratun bisu. Yang namanya nafsu itu selalu mendorong untuk berbuat jahat. Ketika emosional terjadi ya, emosional juga ada sebabnya. Gua boleh pengen, gua belinya setengah mati, gua boleh nabung kalau yang orang susah mah. Iya. Kalau orang banyak duit mah enak aja. Iya. Pesan dan datang bayar gitu. Tapi kayak orang-orang yang susah boleh nabung pelan-pelan itu, tiba-tiba baru senang-senangnya hilang, dicolong. Jadi tidak sempat berpikir, emosi. Iya. Pak pipuk orang yang melihat ada apa tuh nolong HP, nggak berpikir panjang, ikut dia cek karena mumpung mungkin tadinya mah dendam sama bini atau apa, ini lo pelambi aja jedek Sekalian ya. kan itu ikut jedek, pokoknya kalau belum nampol belum Puas. karena emosional itu maunya puas. Maunya puas. Oke ya, Iya, itu iya. terlepas itu mau dianggap hukum atau tidak. Iya, oke, baik. Ya. Nah, karena kalau hukum yang tidak tertulis di masyarakat itu biasanya ada sesepuh adat
Iya. Kalau di Padang ada datuk, Datuk. ya kan, di kita juga. Nah itu biasanya itu udah disepakati. Untuk menyelesaikan hukum di masyarakat ada hukum adat ya. Hukum Kalau adat. di Islam hukum apa? Dia apa? Al-uruf apa? Al-urf, iya al-urf, al-urf. Itu tertulis lah. Iya. Udah itu ya. Iya. Itu dulu ya. Iya. Ya, mana itu bagaimana ya? Beda dengan Islam. Islam kan jelas hukum tertulisnya. Iya. Kalau dipukul pipi kiri, balas pipi kiri. Pipi kiri. Gigi, Garis gigi. balas gigi. Benar. Kan gitu ya Iya, kan? iya. Nah itu dirajam. Iya, dirajam. Tetapi kan belakangnya, Iya. apabila engkau memaafkan, maka itu lebih Lebih baik baik. bagimu. Iya. Iya. Sehingga ada orang mau dipancung bisa nggak jadi karena apa? Yang apa ahli warisnya yang itu si penuntutnya ya kan? Itu memaafkan, Maafkan. cabut perkara kan? Iya, cabut perkara. Bebas. Bebas. Tapi tetap Mm-mm. ada yang namanya diat itu Diat. denda Denda yang tebusan. wajar. Iya. Ada dalam Islam. Ada. Islam itu justru hukum Islam menjaga kehidupan aslinya. Mm-mm. Jadi kalau kita mau pakai hukum Islam itu bisa di Indonesia. Tidak harus mendirikan negara Islam. Iya, iya. Kalau kamu udah tahu kalau mencuri itu dipotong tangan, ya jangan mencuri. Iya. Jangan kita nggak mencuri takut polisi, nanti kalau nggak ada polisi nyolong. Jangan takut mencuri karena ada orangnya, nanti orangnya meleng. Nyolong juga. Ya, kalau Iya. Islam enggak. Islam enggak. Gitu loh. Takutnya sama Allah. Itu begitu sebetulnya. Itu kalau Islam. Iya. Terus ini udah bisa diterima belum nih jawabannya? Iya, Baik, iya. baik. Iya. Ya, Gamblang, nah, iya. sepakat. Jadi Sepakat. kalau terlepaslah itu hukum yang tidak tertulis. Memang ada hal-hal yang memang kadang-kadang masyarakat sering dikatakan punya hukum yang tidak tertulis tapi lebih sadis dari Iya. hukum yang tertulis. Kalau di hukum itu ada sekian, tapi ketika kita sekali berbuat bohong di masyarakat, sepanjangnya orang tidak mau Nggak percaya percaya sama lagi. kita. Iya. Apalagi kita pedagang, Mm-mm. pedagang yang jujur, Heeh. KHTN, bilik yang nak. Mm. Seperti dua jariku nih, Iya. denganku, dekat dengan Rasul, pedagang yang jujur. Iya. Tursin Iya. itu yang Eh. ada pedagang kiai di Jawa Timur, Heeh. dia dagang tembakau. Itu mendidik para penjualnya, pedagangnya yang jualan supaya menjadi pedagang yang jujur. Jujur. Lu nggak usah pakai main itu loh, harganya dari sana sekian. Ada tuh gambarnya itu. Dan konsekuen. Konsekuen. Iya, iya. Apa Tursin apa namanya lah. Iya. Namanya apa Tursin apa ya. Iya, iya, iya. Nah, nanti tanya lah sama yang ngerti. Apa yang ngerti? Itu kiai. Kiai pengusaha. Justru mendidik santri-santrinya supaya menjadi pedagang yang jujur seperti Rasulullah, biar nanti di surga dekatnya dengan Rasulullah seperti kedua jari. Pedagang jujur. Itu ada di Tursin yang ketemu. Tapi kalau ada pengusaha Tursin sekali membuat kebohongan, nggak bakal dipercaya. Cari yang lain gua. Cari. Pindah gua. Indah gua. Salah ya Pak? Yang ngajarin Pak Nisa. Boleh. Bisa. Bisa. Oke ya. Iya. Ya. Siap. Udah bisa diterima nih sampai sini. Bisa. Masalah hukumnya bisa. dulu. Masalah hukumnya dulu, benar. Udah selesai hukum. Iya. Pertanyaan Ri. Iya. itu yang nyolong ada keterlibatan Tuhan nggak? Iya. Harus ya sih. Terus yang gebukin ada keterlibatan Tuhan Tuhan. nggak dalam gebukin maling itu? Iya. Ada. Ada. Yang maling karena hidup. Yang maling hidup. Iya. Hidup karena ada ruhnya. Iya. Ruh yang niwipin Allah. Heeh. Mana faktu bimir ruhki. Aku tiupkan ke dalamnya ruhku. Iya. Kalau nggak ada ruhnya nggak hidup. Kalau nggak hidup nggak mungkin dia nyolong. Iya. Masa orang mati nyolong? Yang gebukin juga begitu. Nah, Iya. karena hidup. Ada hidup, ya ikut. Karena hidup. Iya. Digerakkan lu bisa gebukin. Nah, Iya. kenapa orang mau gebukin maling? Allah juga memberikan pelajaran sama orang yang pada kagak maling-maling. Itu dia digebukin karena sebabnya maling. Makanya lu kalau nggak pengen digebukin orang banyak, lu jangan maling. Maling. Nah itu. Bang Nizar tadi.
biar ada efek jerah. nah itu Sepakat. boleh nggak saya cerita wanita boleh, monggo silakan. orang maling itu ada sebabnya nggak Ada. Pasti. apa sebabnya Ekonomi biasanya, Pak. butuh Ya. kadang-kadang ekonomi tiap hari makan ngerokok tapi dia butuh pengen beli HP nggak punya duit Iya. Baik. ada kesempatan maling itu bukan karena ada niat tapi ada kesempatan, Iya. Benar. kalau nggak ada kesempatan nggak bisa dia nyolong Iya, betul. kenapa itu habis nyolong coba dikantongin Iya, benar. Hah? Iya. taruh di tas bawa pasti ada meleng Iya. bukan hanya niat tadinya bisa jadi kagak niat maling orang baik-baik karena dia butuh HP lagi lewat nggak ada orang kok ada HP yang geletak apalagi dicas tengok bisa jadi tamu Ada coba itu. Iya. tamu saya itu membawa HP bawa anak babe Iya. HP baru hilang lagi dicas Iya. Iya. cuman 5 menit 5 menit. Oh, ini pengalaman pribadi. saya di bawah Di bawah, gini. anak saya di atas ya, mungkin turun sebentar ada tamu naik pakai sarung baju kuku keren wah HP banyak Iya. biarin aja Biarin aja. tapi karena saya kenal saya teleponin sampai sekarang udah nggak pernah nongol ke sini lagi sejak itu ya kan sejak itu udah nggak sini kan saya kerja terus aja cuman saya nggak bicara HP Iya. tadi kasarnya silaturahmi ke sini kata Iya, anak iya. saya ya kiai sini udah kiai tadi nggak ada ini saya pulang oh iya lagi urusan sama temen di Bogor gini apa mau ke Cianjur rencananya mau ke Sukabumi ada bisnis tanah gini nanti saya pulang ke ini saya sampai sekarang saya nggak nanyain HP karena apa dia tadinya mau niat mau silaturahmi ya kalau silaturahmi ke sini ya udah biasa maaf bukan sumah ya ini cerita Iya. saya tahu lah model-model begitu tahu kan Iya. pasti ujung-ujungnya duit Iya. setiap sini saya kasih duit emang ujung-ujungnya kalau sini duit ada aja alasannya yang itu sakit yang anak yang masuk sekolah mainnya ada aja alasan tuh Iya. kesini ya mungkin nggak ada niat emang udah biasa kayak gitu Iya. cuman saya kebetulan kan di bawah ya saya juga nggak ketemu saya nggak lihat namanya dia lewat tangga situ lah nggak tahu anak saya apa ke bawah sebentar apa gimana sebentar doang naik lagi HP-nya udah hilang dia kabur di situ itu orangnya yang ngaku lari warung itu yang lihat Oh. lari pak oh itu kan dikejar dong gitu ya udah nggak usah dicariin saya motor hilang dia nyariin ngapain dia nyariin ada sebabnya dia nyolong dia butuh plus tadinya mungkin nggak ada niat tapi karena ada kesempatan Iya. nah kita juga nggak boleh dong itu Iya. menghakimi Iya. Imbang. kan kalau nggak ada sebab nggak mungkin Iya. sebab akibat ini hukum sebab akibat kita hidup di dunia muamalah saja sebab akibat ya kan kenapa dia bawa rokok tursin ya kan karena dia jualannya kopi tursin Kopi tursin. herbal ini Herbal, obat iya. biar sehat apa sebenarnya dia tahu mau silaturahmi tempat kiai Iya. dia nggak mau ngerepotin kiai kan ada sebab Pak. Iya. Terus biar kiainya tambah sehat Amin. mau suka melek malam biar ngopinya Iya, amin. ini hukum ya kan Iya. kalau nggak ada itu nggak mungkin coba kemarin tangga pernah kesini bawa kopi Iya. kesinian gue baru 2 kali Baru 2 kali. kemarin pertama rokok ya. sekarang bawa kopi Bawa kopi. nah, kan ada sebab apa silaturahmi makanya silaturahmi itu bikin panjang umur Iya. murah rezeki itu saya pernah baca kata Nabi Iya. insya Allah berkah dah Amin. nah itu sebab hebat ya Iya. selesai cerita bukan hanya kan adanya niat orang maling itu tapi juga ada kesempatan niat kenceng nggak ada kesempatan nggak akan jadi maling Nggak akan jadi, betul. ada kesempatan longgar emang nggak ada niat mau maling Iya, betul. berapa kita nggak pernah ngunci pintu kan Iya. sampai pagi Iya. nggak orang nggak ada niat Nggak maling ada niat.
Coba kalau niat ngono ada burung murai segala kan di sini. Burung perkutut gua aja hilang. Tahu-tahu udah bunyi di rumah orang. Bunyi burung gua itu. Dah burung gua pindah sini. Gitu. Iya. Ya kan? Kenapa? Punya kesempatan dia. Punya kesempatan. Saya salah kalau pagi tidur. Dia cari celahnya ntar aja kalau pagi-pagi dia gitu. Ya kan sebelum tadinya nggak ada niat, saya nggak ada kesempatan ada. Iya. Kalau niat sudah ada kesempatan dia cari-cari, dia intip-intip. Ya kan makanya itu ada jaringan. Kalau memang dia mafia ya, Iya, komunitas. Bang Mal. Dia ada petugas untuk Standby. apa? Investigasi itu, Investigasi. penelitian, menyelidiki, itu bikin peta. Misalnya Mas Kris tuh, yang jago bikin peta. Dia cuma bikin peta. Dia kerjanya nggak usah ikut action, yang action sendiri. Yang eksekusi sendiri. Ya udah, pokoknya kamu nggak usah ngapa-ngapain, duduk manis saja. Yang penting kamu ngarahin aja. Kamu yang bikin peta, nanti jalannya ini sini. Udah kamu nggak jatahnya nggak gua kurangin. Ya, gitu. Kan mantan juga. Tahu lah. Di balik layar. Itu tahu. Iya. Cuci tangan. Kembali. Kalau orang yang bijaksana, saya cerita sekarang. Ada seorang kiai lah di kampung, kiai kampung. Ya namanya Kiambau nggak di Garut, nggak di Tasik, nggak di Sukabumi, nggak di Cianjur, sama aja. Ya, tapi berkah-berkah dia di kampung itu. Saya punya kenalan Kiai Gojali ya, di Limbangan. Saya pernah diundang pas peresmian masjid. Kampung itu berkeluar naik jalannya batu, mobil itu nggak bisa kenceng. Itu Kang Komar yang ada. Kang Komar. Tahu. Jenggot. Ustaz Komar. Ketemu Ustaz itu yang di Pulau Mul itu. Bininya 1, anaknya 16. Bini 1 anaknya 16. Saya nanya, gimana anjengan kan? Ajengan. Gimana anjengan bisa begitu ya? Nah, gimana ya? Jadi di otak dari ajengan di kampung ya. Ya jadi sana ambil hari besar itu teman apa? Ubi rebus, singkong rebus. Tapi nanti diajak makan ada lala pete, di rumah tapi kan. Tapi di masjidnya ya ubi, kalau ada teh panas gitu. Biasa di kampung Cianjur juga kadang-kadang begitu. Iya. Sukabumi juga begitu, di kampung biasa lah. Iya. Ada biasa. Sumedang juga begitu. Gini Kiai, namanya jadi anjingan di kampung kan orangnya kritis. Harus bisa jaga diri. Iya. Itu ya. Kalau namanya anjingan di kampung mau main badminton, pantes. Mau main bola kagak pantes, main bola pakai sarung. Itu Pak, main voli kagak pantes. Iya. Apalagi main catur lagu katanya. Katanya. Main remi juga nggak mungkin, main gaple kagak. Walaupun dulunya waktu nyantri ya nyolong main gaple juga, nyantri sampai sekarang. Itu ya iseng ya. Iya. Apa kan nggak tahu kan gitu alasan santri punya dalil punya hukum lah dia tahu hukum. Justru yang tahu hukum itu yang tahu salahnya hukum untuk melanggar. Yang tahu hukum maka nggak melanggar hukum kagak. Nah ini yang ngobrol aja. Bukan ini. Bukan kritik kan. Ceritanya. Nah terus gimana? Ya saya asal pulang ngaji pulang ke rumah. Di rumah yang ada bini aja. Ya udah mainan bini. Berangkat lagi pulang mau main bandot ini nggak pandai yang ada di rumah cuma bini Main bini lagi terus makan ngobrol bentar mainan bini kalau saya nggak mainin bini saya dimainin sama bini coba itu terus gimana ini sebabnya terus akibatnya anak 16 itu istri 1 coba kalau 4 kali 4 dah. Kita cerita kayak kampung. Singkat cerita kembali. Jadi karena dia di kampung, kesibukannya di samping dia sambil nanam-nanam ya di luar aktivitas dakwah, ngaji, ibadah. Dia pelihara ayam. Panduang ayam gitu di rumahnya. Pelung. Iya. Palung dari bambu gitu. Nah, kebetulan kan rumahnya di dekat jalanan, buat jalanan kampung kayak gini kan buat mundar-mandir orang, ada kebunnya gitu terus pekarangan dan melihara ayam.
biasanya sih kalau sore itu kandang dikunci-kunciin. Tutup. Iya. Ya, ayam udah pada dimasukin, tutup kan kita. Ini dilala dia pulang ngaji ke sorean. Ya malam mungkin jadwal ya. Ini bunda sono sini namanya di kampung. Lupa nutupin kandang. Iya. Ayamnya ada yang nangkring di atapnya kandang. Atap kandang, ya. Ayamnya jinak-jinak mau dirawat, kasih makan, kasih itu. Ya mungkin malam itu kan udah lelah, nggak sempat kepikiran ayam ya namanya. Itu malam-malam ya habis bawa berkat, habis makan berkat, keinginan mungkin colak-colek sama bini, mainan bini lagi jadi lupa. Ayam. Ya, mungkin malam itu Iya. orang mungkin kagak niat mau maling, mungkin dia mau pulang atau mau kemana, habis dari mana-mana, emang itu jalanan buat lewat orang kampung ya. Iya. Dia ngeliat ayam dilus-lus kok diem aja, gitu dibawa. Tuh, nah besok pagi lagi ngempanin ayamnya hilang. Ayamnya hilang. Ayamnya hilang. Ya banyak yang ngomong sih. Ada yang pernah ketemu, dia udah menjelang subuh katanya pacar itu biasanya. Itu kiai nangis. Nangis istighfar, ditegur sama istrinya, mana apa. Udahlah diikhlasin aja orang. Ayam, udah hilang mau diapain dong, kita tangisin tapi nggak bakal balik kan ayam. Paling juga udah dijual, kalau nggak dipotong sama yang nolong, nolong mau buat apaan? Iya. Kan gitu. Saya tidak menangisi ayam saya yang hilang. Justru saya terpikir sama yang nyolong. Itu kalau dijual harganya nggak seberapa, tapi berkahnya nggak ada. Karena dia ambil dari cara-cara yang tidak halal, dari ridhoi Tuhan. Kenapa? Iya. Justru itu. Ya, ini saya justru kesalahan saya. Seandainya saya nggak teledor, mungkin dia nggak nyolong. Iya. Jadi kalaupun dia nyolong itu hanya akibat penyebabnya saya. Saya lengah. Coba kalau ayam saya masukin kayak biasanya, saya kunci, nggak mungkin dia nyolong. Bisa jadi dia tidak ada niat untuk mencuri. Iya, betul. Tapi karena ada kesempatan, Iya. nah itu orang bijaksana tuh. Orang bijaksana. Ya udahlah, saya mau nggak rugi. Itu cuma amanah dari Tuhan kok. Makanya saya rawat. Kalaupun itu mungkin begitu caranya Tuhan mengambil amanat itu untuk meringankan beban saya. Masya Allah. Biar saya nggak nambah dosa. Itu orang bijaksana. Evaluasi. Iya. Tuh, karena dia orang yang dekat dengan Tuhan, jadi bisa mengambil pelajaran dari Tuhan. Dia introspeksi diri, bukan nyalakan orang. Kita itu senangnya nyalain orang kalau apa-apa. Makanya puncak belajar dalam pendidikan, mau kiai, mau ustadz, mau guru, bukan cuma bikin pintar. Iya. Puncak belajar itu adalah pengajar itu mendidik murid-muridnya supaya belajar membaca diri sendiri. Belajar membaca diri sendiri. Kenapa kok diri sendiri harus belajar membaca? Karena kalau membaca orang lain nggak usah diajarin, udah pada pinter. Jadi kalau yang salah, yang kafir, yang musyrik, yang munafik, sono terus tuh. Kalau baca Quran, innalladzina kafaru tuh sono tuh, sini enggak. Kalau waminan nasi mayakul amna blabi yaumil akhir ngomong itu orang-orang sono tuh, sini enggak. Padahal ya Allah gimana? Iya. Itu bro, sebetulnya kalau mau bijaksana manusia yang manusiawi ada kesadaran. Nggak mungkin kalau ada cara yang baik, nggak mungkin orang mau nolong. Iya, betul. Gitu. Iya. Pejabat sebelum udah cukup dia. Iya. Kalau dipikir dia kurang apa sih? Tapi karena memang ada peluang, ada kesempatan. Dia punya jalan. Punya jalan. Orang ngerampok, orangnya itu kadang-kadang rumahnya udah gede. Perampok yang mafia ya. Iya, mafia. Mobilnya udah mewah, itu juga cantik, duitnya udah banyak. Ngapain sih dia pakai masih nyolong aja? Ya itu. Dia tahu jalan, tahu peluang, tahu kesempatan. Terus punya nih. Iya. Bisa dipahami ya? Iya, Ya, kira-kira itu kira-kira. Iya. Tergantung kita. Iya. Insya Allah kalau orang sadar, Iya. toh kita ini dulu pernah bawa apa sih? Iya.
kita jadi masalah terlalu emosi karena merasa memiliki, terlalu mencintai sesuatu. Kemelekatan. Kemelekatan tadi, jadi timbul emosi dan sebagainya, lupa diri, mata Gelap. Iya, iya. gitu. Siap. Coba kalau itu terjadi sama anak kita. Nah, benar. Kebetulan anaknya orang. Iya. Coba anak kita yang begitu. Iya betul. Ngenes nggak? Ngenes. Sama. Orang juga nggak kepengen sebetulnya. Kita kembali pada sudut Pandang. masing-masing. Iya. Kira-kira gitu Bang. Iya, siap. Jadi kalau mau gitu, oh enggak gitu Pak, gini enggak apa-apa, namanya kita sharing. Jadi kita bukan cari Iya. salah benar kalah menang, kita Iya, itu iya. punya urusan. Iya. Ya. Iya. Oke, monggo Benar. Pak, kalau mau ditanggapi monggo. Monggo, silakan. Mau terapi? Cocok saya. Cocok. Karena saya Semangat. juga pernah ada cerita pribadi. Iya, monggo pripun. Kalau saya itu dulu waktu saya masih di Klaten, Nggih, pripun. kurang lebih tahun 2016, Heeh. itu HP saya itu hilang. Nah, karena HP hilang, otomatis kan kita cari HP lagi, beli lagi. beli Karena kan lagi. kita udah, saya memang udah, mau gimana nyari gimana udah nggak bisa. Beli. Mau cari ke konter. Entah kebetulan entah apa, HP saya udah di situ. Lah. HP saya udah di situ, Pak. Jualnya ke konter itu berarti sih paling. Ini HP saya tahu. Wah, saya cuma saya beli, ada kardusnya enggak? Enggak ada, adanya cuma batangan, ada casnya enggak ada. Oke. Saya cuma mau lihat siapa yang jual ke sini. Kenal enggak? Saya enggak kenal. Bapak-bapak. Saya telepon lah adik saya. Bawa kardusnya ke sini. Iya. Di konter ini HP-nya di sini. Iya. Bawalah ke situ. Bener, kan ada email segala macam itu iya, kan, iya, dicocokin email. Terus ini gimana? Nomor mesin ya. Ini gimana kata konternya? Enggak apa-apa, sampean kan jualan, sampean juga ngeluarin duit. Saya cuma mau lihat siapa orangnya. Ini pasti saya peling, ini kalau nggak saudara saya, pasti orang deket saya. Iya. Karena di rumah Pak, di rumah saya kan. Iya. Cuman mau tahu aja. Iya. Kebetulan ada CCTV-nya kan di situ. Buka lah CCTV 2 hari yang lalu ceritanya kayak gitu. Mbak, kena Pak. Kena. Nah, wah ini tak gitu kan. HP sampean bayar berapa ini HP-nya? 2.500.000. Saya nggak mau ngasih untung, saya balikin duitnya. Saya bayar 2.500.000, saya ambil. Nah, terus ini selesai Pak, nggak lewat hukum, nggak selesai saya bayar. Saya pulang, karena saya tahu orang ini juga nggak ada niat ngambil. Karena saya tahu, oh ini, karena memang ekonominya Iya. di bawah Pak, Iya. di bawah. Waktu itu anaknya masih kecil-kecil. Saya malah saya samperin ke rumahnya, tapi saya nggak bahas itu. Saya bawain beras, saya bawain itu, saya kasih. Pengen ngobrol aja. Dia langsung nangis, Pak. Padahal saya nggak bahas. Ini cerita dia, merinding dia. Istrinya nangis, suaminya nangis, ngakuin semuanya. Loh, kenapa? Ngopo Pak? Ngopo Pak dia? Nyuwun ngapunten Mas, kula sing aku malah ngerti, saya pura-pura nggak tahu. Iya. Emang iya. Aku wis tuku HP anyar kok lah gitu. Wis ra apa-apa, iki nggo sampean. Nah, makanya di situ saya nyimpulin, kita nggak tahu alasan orang itu mau mencuri apa. Iya. Dia ngaku anaknya SMP, dan ini juga kadang kita melihat lebih jauh. Oke. Anaknya mau lulusan sekolah itu apa? Piknik ya Mas? Nah, piknik. mau bayar itu Pak SMP. Iya. Dari Klaten ke Bandung bayarnya berapa ratus ribu, mungkin hampir 1 jutaan. Nah, itu. Nah, pas dia cerita nangis. Iya. Nah, saya kan mau ngomong apa? Dan bahkan saya ke situ nggak bahas HP. Memang niat silaturahmi pengen ngopi Pak Di. Iya. Ya, kan? Tapi saya bawain Indomie, saya bawain Anissa, kopinya nambah ya? Baik. apa beras. Hah? Nangis sendiri. Saya juga nggak lama. Oh gitu. Nah, pas udah tahu itu mau di mana lagi gitu kan? Kadang kita nggak tahu. Mungkin kalau orang yang emosi, ya pastilah saya pasti emosi. Wah, dancuk kalau HP hilang. Gitu kan. Tapi pas sudah tahu siapa yang ngambil, alasannya apa, ya bisa memaafkan.
Iya. Makanya saya cocok ceritanya Bang, saya ngalami. Ngalami. Kita nggak tahu siapa yang ngambil Iya, itu. siap. Alasan apa itu nggak tahu. Bener ada sebabnya itu tahu. Nggak. Iya, Kita cuma taunya akibatnya. akibatnya. Kadang kita nggak mau mikir ini sebabnya apa sih. Iya. Kita kadang nggak mikir seperti itu. Siap. Iya. Ya, Ayo, Pak. kisah nyata yang dialami Mas Kris ya. 16 itu. Ya, kita udah dengar dari paparan dari Pak Yai tadi gitu kan. Ya, kalau orang yang bijak, dia akan berusaha kembali kepada dirinya. Gitu kan, apapun yang terjadi, kalau dia bisa ngambil hikmahnya, maka itu kan menjadi manfaat buat dirinya. Ya, kejahatan itu hadir bukan karena niat pelaku aja, tapi karena memang adanya kesempatan gitu kan. Tapi namanya manusia pas di konter itu saya juga emosi Pak. Pertama itu saya emosi. Pas belum lihat CCTV itu, mau saya bakar konternya. Emosi saya Pak. Penada gitu kan. Iya, pas sudah tahu itu, lah kok orang deket. Nggak jadi. Ya akhirnya kita jadi apa ya? Iba. Bisa juga kan Simpatik. emosi masyarakat juga itu akibat Iya. kurang percayanya Terhadap terhadap penegak hukum. bisa Iya. jadi. Ya. Pertamanya juga cuma mau sambil cuma-cuma. Ini HP saya mau sambil makan adik saya tak suruh bawa kardusnya mau sambil cuma-cuma. Pas tahu alasannya seperti itu. Nah, Iya. Ya, kira-kira itu. Ya, siap. Atau ada topik lain, ada diskusi lain, Mbak? Monggo. Itu nambahin aja ini yang masalah ini kejahatannya ya. Kalau dari kita, kalau saya mikir itu dari pemikiran kita. Kalau pemikiran kita baik, hati menjadi baik. Itu aja. Jadi nggak ada kejahatan. Nah, ini kalau pikiran kita jelek ya hati ikut jelek. Sumbernya dari pikiran kita sebenarnya. Menciptakan daya pikiran kita sebenarnya. Kembali akhirnya ke kita. Ya, ke diri kita. Bukan orang lain, kembali ke diri kita. Kalau pikiran kita jelek, kembali ke diri kita jelek akhirnya. Ya. Ditambah Iya. sifat manusia Iya. untuk memberi dengan ikhlas itu susah. Tapi giliran sudah hilang, baru hilang ada pergi ke dukun, ketemu ke polisi ya kan nggak ditanggapin kalau nggak punya duit. Iya. Ya udah ke sono sini udah kepepet baru udah deh biarin aja kita ikhlasin aja. Jadi kan kita calon dulu baru ikhlas. makanya itu Pak. Kadang saya juga berpikirnya gini. Ikhlas itu nggak ada. Ikhlas itu nggak ada. Ikhlas itu nggak ada. Iya, nggak ada. Ikhlas itu karena terpaksa. Ikhlas karena terpaksa. Karena terpaksa untuk apa nek wong Jawa ngedem-edem hati. Ngedem-edem hati. Sampai hilang duit 100.000, mesti goleki bingung, ya kan? Giliran udah enggak ketemu, ya wis lah diikhlasin, gue ngedem hati. Mentok. Ya udah mentok. Kalau enggak tetap nyari terus. Sebenarnya nyari gitu ya. wah sebenarnya ikhlas itu enggak ada. Ikhlas itu cuma penenang aja. Ikhlas itu benar. Versinya Mas Kris. Penenang. Ikhlas sama Tuhan itu sama. Nih. Tuhan juga itu Tuhan itu nggak ada. Ya kan? Tuhan ada itu bagi orang yang tahu dan kenal Tuhan. Iya. Ikhlas juga tidak akan ada. Iya. Karena dia nggak tahu ikhlas itu apa. Dia tahu ikhlas ada. Jadi jangan dibilang ikhlas nggak ada. Yang tahu ikhlas, dia tak ikhlas. Tahu ikhlas, ya. Ya, makanya di al-ikhlas kan nggak bicara soal ikhlas. Iya, betul. Ikhlas itu yang dibicara tentang Tuhan. Qul huwallahu. Asal kenal itu ikhlasnya. Makanya untuk kenal Tuhan, kalau kenal Tuhan ikhlas. Ya, Kalau nggak kenal Tuhan ya nggak ikhlas. Untuk kenal Tuhan ya harus ikhlas. harus ikhlas. Ikhlas mengeluarkan uang untuk pergi ke Tursin karena Tursin itu ada di Palestina. Tapi kalau kita nggak bisa ke Palestina harus cari wasilah. Iya. Ya, wasilah yang dekat. Buat saya sekarang, saya dapat wasilah, namanya Pak Nizar. Gitu. Catat aja nomor WA-nya. Iya, siap. Ape. Untuk mendapatkan Tursin. Iya, Gitu. siap. Bisa kopi kan? Iya, betul. Ape. Yang penting Tursin gitu. Tursin. Kan ada yang Turki, Oh iya, benar. Remeng ada. Remeng ya. Nggih, ape. Kalau ada mau dihisap, tanya ada yang ada nggak itu kopi yang bisa dihisap Tursin? Oh ada nanti lain ada new normal. Ya kan? Iya, betul. Ada, ya kan? Ada trust, sinergi, ada itu kopi yang dihisap. Iya, siap. Remang Turki diminum. Diminum. Tapi itu juga diminum bisa kan? Bisa. Tapi yang tidak nisab itu bisa dikupas, Iya. dibuang kertasnya, taruh di gelas pakai air panas,
diminum. Iya, betul. Api. Warnanya kayak teh. Bener. Pak, saya nggak suka kalau takut pahit. Ini enggak. Itu rempah-rempah. Iya, betul. Ada apa-apa, ada apa. Kalau pengen manis tambahin madu. Soalnya itu udah campur madu. Kayak Abdul Malik ngelatih itu udah pakai madu, pakai teh. Tambahin madu biar lebih manis. Iya, Jos. Ya, agak ngerti aja. Jadi sampan boleh milih kopi yang diisep, boleh milih kopi yang diminum. Diminum bisa, diisep Bisa. udah. Begitu Iya, aja bener. kok repot. Ape. Takut apa sih? Iya. Yang penting tur. Tursin. Sin, gitu. Ya. Hmm. Oke, monggo. Halo. Iya. Oh, yang mau nafilah silakan nafilah. Nafilah. Jangan. Iya. Kalau jam 00 Pak, sini ada nafilah. Nafilah. Iya. Lanjut. Iya. Kalau mau jadi zaman kalau sini udah nggak usah mikir macam-macam, udah ke sini rumah sendiri gitu aja. Iya, anggap silaturahmi kemarin ke rumah keluarga gitu. Udah, kita Iya. mau sarapan apa? Iya. Kita sarapan dulu. Iya. Saya mau Karena nggak ada apa-apa ini. mau kesini. Alhamdulillah. Nggak enak sama aplennya. Gak enak sama aplennya. Kenapa? Gak enak sama aplennya katanya. Apelnya mana? Aplennya bapak gitu. Kagak ngerti. Kagak ngerti dia pak. Lah, apel siapa Septian? Gak ngerti. Nah, yang memberikan rekomendasi, referensi ke jenengan ke Pak Akbar, Pak Septian yang Pak Septian ngasih sendiri yang saya. ngasih referensi. Bukan sendiri saya. Bukan sendiri, artinya Udah aja bukan. pun ya udah pikiran gitu udah biasa aja. Iya. Sohib. Iya. Sohib. Sohib, kita Nggak, sohib. di sini nggak ada kiai, nggak ada santri, nggak ada ustadz, nggak ada tilmid, nggak ada guru, nggak ada murid. Malu. Nabi Muhammad itu ratusan ribu. Go internasional, satu pun nggak ada yang dianggap murid atau santri. Semua Sahabat. Itu tahu. Itu sunnah Rasul yang ditinggalkan kiai. Makanya susah untuk berkah. Ilmu mah boleh, dalil boleh. Iya. Itu yang tahu gitu mah orang toreko. Ya Abdul Malik. Tapi dia kan dia bukan kiai, bukan ustaz, hadratus syekh. Hadratus syekh. Iya. Yes. Siap. Dia bisa diajak begitu. Rambutnya dua gondong kayak gua. Kau tahu apa dia? Tahu ya. Ini Sohib. Dia Abdul Malik ngeliat ini aja udah mikir. Wah, itu sohib. Sohib. Cuman saya udah nggak bisa bahasa Madura. Pak. Saya lahirnya di Tuban, terus gede di Jakarta. Pun monggo Monggo. kalau ditutup. Ya. Nih, teman-teman, cukup nih ya diskusi kita. Ya, alhamdulillah malam hari ini. Sarapan dulu, Pak. Iya, siap. Makasih teman-teman, makasih Pak Kiai ya atas penjelasannya yang gamblang. Ya, saya sudah pahami, saya terima apa yang jadi masukan ini. Semoga bisa menjadi input yang baik dan Allah berikan kita kuah ilahiyah, ilmu laduniah agar bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Jika ada salahnya, jika ada kurangnya, itu datangnya dari diri saya. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.